Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputro. Saya berasal dari kelas 01 TKME 001. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai berbicara ilmiah. Sebelum itu saya ingin menginformasikan bahwa tujuan dibuatnya video ini adalah untuk atau sebagai syarat ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, dengan materi yang berjudul berbicara ilmiah, saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu, apa itu berbicara? Jadi berbicara itu sebenarnya merupakan kegiatan apa? Terus kenapa ada berbicara? Dan lain-lain. Dan selanjutnya baru masuk ke berbicara ilmiah itu sendiri, dilanjutkan dengan jenis-jenis berbicara ilmiah. Dan pada jenis-jenis ini saya akan menyampaikan salah satu dari contoh jenis-jenis berbicara ilmiah. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai berbicara. Jadi berbicara itu apa sih? Ya, berbicara itu adalah kegiatan menyampaikan informasi melalui media lisan. Jadi, jika kita ingin menyampaikan suatu informasi yang tentunya penting buat orang lain, kita gunakan media lisan atau secara berbicara langsung. Itu artinya kita sudah berbicara. Begitu. Terus, berbicara itu merupakan suatu keterampilan membaca dan tentunya wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa. Karena dengan berbicara yang baik, tentunya mahasiswa itu akan dipandang memiliki nilai yang tinggi. Seperti itu. Kemudian, berbicara itu masuk dalam kategori komunikasi lisan. Seperti kita ketahui sendiri, komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Antara dua jenis ini sebenarnya memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari cara penyampaiannya dan juga dari ragam bahasa yang digunakan. Namun dari perbedaan tersebut sebenarnya masih ada kaitannya antara kedua jenis komunikasi ini. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan tentunya jenis yang sedang kita pelajari ini, yaitu berbicara. Bagaimana kita dapat berbicara? Tentunya kita akan mempersiapkan seperti catatan-catatan kecil ataupun teks yang akan kita sampaikan secara lisan. Dan kaitannya apa? Tentunya kaitannya adalah ketika kita ingin bicara atau menyampaikan komunikasi secara lisan, yaitu tadi kita perlu yang namanya teks, sehingga antara kedua jenis komunikasi ini sebenarnya memiliki kaitan khusus. Kemudian pengembangan berbicara dalam lingkungan akademik sendiri biasanya dilakukan melalui presentasi dan juga melalui diskusi. Kemampuan berbicara itu dipengaruhi oleh banyak hal dan salah satunya adalah pengetahuan. Bagaimana mungkin kita dapat berbicara dengan baik jika kita tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang akan kita sampaikan tersebut. Begitu. Kemudian selain dari pengetahuan, tentunya kita juga harus memiliki mental dan fisik yang siap. Misal nih, kita akan melakukan pembicaraan di depan forum yang resmi. Tentunya selain kita siapkan pengetahuan dan materi kita dengan baik, kita juga perlu memperhatikan penampilan kita. Bagaimana penampilan itu penting? Karena ketika kita sudah menyampaikan dengan baik atau kita sudah punya materi yang cukup bagus, namun kita berpenampilan yang nyentrik atau menjadi gagal fokus bagi orang lain, maka apa yang kita sampaikan tuh bisa jadi kurang berarti bagi mereka dan cenderung orang itu akan mengingat dari penampilan kita. Seperti itu. Langsung saja kita membahas dengan
berbicara ilmiah. Jadi berbicara ilmiah itu beda ya dengan berbicara biasa. Bedanya berbicara ilmiah itu dilakukan di forum khusus dan resmi. Pada kesempatan kali ini kita tuh akan membahas mengenai jenis-jenisnya juga, jenis-jenis berbicara ilmiah. Oh ya, sebelum ke jenis-jenisnya, saya akan menyampaikan bahwa berbicara ilmiah itu baiknya harus memiliki data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena sifatnya yang resmi ini, jadi harus dengan data yang akurat dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis berbicara ilmiah. Sebenarnya tuh berbicara ilmiah itu ada banyak jenisnya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 saja, yakni pidato, presentasi ilmiah, dan orasi ilmiah. Dan nanti pada bagian pidato ini saya akan menampilkan atau membacakan contoh dari pidato yang bertema lingkungan. Oke, langsung saja kita masuk ke pidato. Pidato sendiri merupakan kegiatan menyampaikan informasi di khalayak umum dengan tujuan tertentu. Jadi kita itu ketika ingin berbicara di umum itu kita sama saja berpidato sebenarnya, seperti itu. Dan pidato ini memiliki 3 bagian penting, yaitu pembuka pidato, yang kedua adalah isi atau inti pidato, dan yang terakhir adalah penutup pidato. Dari sini sebenarnya kita sudah sering jumpai ya pidato, namun akan saya jelaskan lagi bagian-bagian ini sebenarnya isinya apa aja. Oke, yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan pidato ini isinya mengenai apa yang akan kita jelaskan atau kita paparkan nanti dalam bagian isi atau poin-poinnya yang akan kita jelaskan. Dan di sini tentunya juga ada salam pembuka. Dan yang baik, salam itu harus bersifat umum atau general. Mengapa begitu? Karena sebagian orang itu tidak bisa atau bisa jadi tersinggung atas apa yang kita lakukan. Makanya akan lebih baik jika salam itu dilakukan secara umum, bersifat umum maksud saya, seperti itu. Kemudian bagian isi itu tuh tentunya memaparkan apa yang sudah dibacakan atau sudah diisikan dalam poin-poin di pembukaan tadi. Itu, dan selanjutnya yang terakhir adalah penutup yang berisi simpulan dari semua yang sudah dipaparkan tadi dan berisi juga salam penutup. Gitu. Pidato ini ada berbagai macam jenis berdasarkan cara penyampaiannya. Ada pidato secara berpidato dengan teks dan tanpa teks. Dan selanjutnya secara persiapan tentunya ada pidato dengan persiapan dan pidato tanpa persiapan. Pidato persiapan itu kita sudah menyiapkan dahulu dari awal pidatonya itu kita bakal seperti apa. Dan kalau contohnya yang pidato tanpa teks itu adalah ketika kita itu tidak ada persiapan. Misal kita harus menggantikan ketua kita karena tidak dapat hadir atau berhalangan, sehingga mau tidak mau kita yang menggantikan sebagai pemberi sambutan, seperti itu. Itu saja mengenai pidato. Selanjutnya adalah presentasi ilmiah. Jadi presentasi ilmiah itu penyajian lisan yang bertujuan untuk memaparkan gagasan secara ilmiah, dan biasanya presentasi ilmiah ini cuma dihadiri oleh tidak lebih dari 30 orang dan dalam forum diskusi tertentu dan perlu alat peraga presentasi, seperti itu. Dan selanjutnya ada orasi ilmiah. Orasi ilmiah itu sebenarnya mirip sama presentasi ilmiah, cuman di sini tuh lebih luas jangkauannya, lebih di tempat yang terbuka dan dia itu lebih dari 30 orang, seperti itu. Selanjutnya saya akan membacakan pidato atau contoh dari pidato yang tadi saya janjikan. Berikut adalah isinya. Jadi berikut adalah contoh dari pidato mengenai lingkungan atau dengan tema lingkungan, dan saya akan bacakan saja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wali kelas serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Satu di antara cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SMA negeri bla 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 dan kota bla bla bla. Saya anggap aja SMA Negeri 2 Depok Sleman. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu belajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas secara teratur, dan PSN 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip pepatah mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan yang beriman penuh. Kedepannya saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian adalah salah satu contoh dari pidato berbicara ilmiah, dan pidato tersebut mengakhiri dari video saya kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak sekali salah dan kekurangan dari pembuatan video ini, dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.